Ya, bisa dilihat ini ada tertulis GNSS, dia aktif ya untuk dia punya sinyalnya, dan ngeloknya itu cukup cepat. Jadi lihat, ini benar-benar bagus sih. Dia sudah memakai pelindung layar dengan Corning Gorilla Glass. Di bagian bezelnya ini terlihat tipis ya, seperti ini. Dibekap bisa mati guys. Ini dia smartwatch terbaru dari seri Black Shark. Kalau dilihat-lihat ini Black Shark tahun ini banyak banget yang mengeluarkan tipe produk smartwatch terbarunya gitu. Mantap banget sih. Seperti biasa, desain dari sebuah smartwatch Black Shark itu biasanya besar-besar ya. Diameternya cukup lumayan besar dan tebal. Well, salah satunya ini adalah Black Shark seri terbaru, Black Shark GS3. Ini cakep sih menurut saya. Desain tampilannya benar-benar sporty, cowok banget. Kalau diperhatikan untuk desain bagian case-nya ini mirip-mirip seperti si S1 Pro ya, Black Shark S1 Pro yang pernah tayang di channel ini juga. Ini smartwatch cocok banget buat kegiatan di outdoor, terutama untuk kamu yang berengan besar ya. Kalau ya berengan kecil ya seperti ini kelihatannya. Kegedean guys. Untuk build quality-nya sendiri menurut saya sih ini terbilangnya ringan ya. Coba saya timbang. Kalau untuk smartwatch-nya aja ada di 45 gram lebih. Dengan strap rubbernya saya timbang ada di 66 gram. Sedangkan kalau dengan strap woven saya timbang hanya ada di 52 gram. Ringan banget ya. Untuk di bagian strapnya sendiri terbilang bagus menurut saya. Desainnya ini berkarakter banget ya, Black Shark. Di sini ada logonya Black Shark yang sangat besar. Dan juga dia disediakan dua penyangga strap serta bakalnya yang wah keren banget dah. Materialnya juga dari logam yang terbilang kokoh. Cuma sayangnya untuk kualitas strapnya sendiri ini menurut saya ini aduh lentur banget ya. Tuh. Mungkin buat teman-teman yang kalau kurang suka dengan strap rubber maupun wovennya bisa juga ganti dengan ukuran strap yang saya ukur nih. Ukuran strapnya ada di 22 mm ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kalau saya perhatikan untuk di bagian case, bezel maupun di bagian pinggir smartwatch ini nggak ada sama sekali logo dari Black Shark-nya ya, tulisannya gitu. Yang hanya ada logo di bagian crown-nya ini, S. Wow, keren dah. Dia memiliki 3 buah tombol fisik dan fungsinya ini berbeda-beda semuanya ya. Kalau yang atas ini fungsinya untuk masuk ke menu utama dan back. Sedangkan yang tombol tengah ini juga untuk masuk ke menu utama, tetapi yang bikin beda dia bisa digulir ke atas ke bawah, tapi nggak bisa double click. Yang bisa di double click itu adalah tombol yang atas. Nah, seperti ini. Untuk view UI-nya sendiri, kalau saya hitung ada 2, 3, 4. Ya, ada 4 pilihan view UI yang disediakan dari smartwatch ini, atau tema lah ya tepatnya. Kemudian yang tombol bawah ini fungsinya untuk masuk ke mode sport olahraga. Dia nggak bisa diganti-ganti ya untuk menu pintasnya ini. Di menu olahraga atau mode sportnya ini tertulisnya cukup banyak ya, sampai 100 lebih. Di sini sih bisa dipersonalisasi. Dan satu lagi untuk mode olahraganya ini sudah built-in GPS di smartwatch si Black Shark BS3 ini. GS3 ya, bisa dilihat ini ada tertulis GNSS. Dia aktif ya untuk dia punya sinyalnya, dan ngeloknya itu cukup cepat. Langsung mulai loh guys, tanpa saya tap lagi. Oke, kalau saya slide dari kiri ke kanan, atas bawah, dia hanya bisa melihat seperti ini aja ya. Nggak bisa untuk menampilkan Bluetooth music. Dan kalau ditekan, dia hanya bisa play, pause, dan stop. Untuk di bagian touchscreen atau displaynya, saya merasa ini displaynya benar-benar smooth, ringan, dan benar-benar bagus ya. Seperti berasa ada oleo pobi coatingnya di bagian displaynya. Bisa dilihat, ini benar-benar bagus sih. Ukuran displaynya juga terbilang besar nih dengan AMOLED screen panelnya. Kalau saya perhatikan untuk di deskripsi produk penjualannya si Black Shark GS3 ini, dia sudah memakai pelindung layar dengan Corning Gorilla Glass ya, 8 plus red. Harusnya sih kuat ya terhadap benturan. Kalau saya ganti watch face pilihannya dengan warna atau dia punya tampilan ada putih-putihnya gitu. Terlihat untuk di bagian bezelnya ini terlihat tipis ya. Saya ganti yang ini. Pinggirannya ada berwarna dan terlihat tipis bezelnya. Bahkan samar-samar tidak terlihat loh guys. Nyatu gitu dengan body case di pinggirnya. Untuk ganti-ganti pilihan watch face juga kita bisa gulir dengan tombol crown ini. Kalau saya lihat pilihan watch face dari bawaan smartwatch saya sendiri tidak terlalu banyak. Dia serba hitam gini ya. Yang terakhir ini saya boleh unduh dari aplikasinya Sharkware. Untuk dari aplikasinya Sharkware sendiri terbilang banyak ya pilihan watch face-nya, dan kita bisa ubah-ubah menggunakan AI watch, custom watch juga ada. Jadi kita bisa custom watch face yang kita suka. Untuk setting brightness dia hanya masih manual aja ya, belum ada auto. Jadi kita perlu slide atau tap-tap di bagian settingnya ini, setting brightness-nya.
Untuk raise to wake juga kita bisa aktifkan dari menu shortcutnya langsung tanpa harus masuk ke setting ya. Untuk menu shortcutnya sendiri terbilang rame atau banyak ya fungsinya. Di sini seperti untuk mengeluarkan air, keren juga nih. Untuk always on display kita masuk ke dalam setting dan pilih yang namanya adalah tombol siaga. Tombol siaga ini untuk always on display dia tersedia dua pilihan ya, yaitu digital dan juga pointer atau analog. Dan tampilannya seperti ini. Di backup bisa mati guys, dia punya fitur itu ya, keren. Tetapi sangat disayangkan AOD-nya ini untuk tap to wake tidak bisa. Di raise to wake juga saat AOD-nya yang aktif ini nggak bisa mengaktifkan watch face utamanya. Jadi perlu ditekan lagi bagian tombolnya. Ketika dia punya AOD-nya sudah off, saya coba untuk raise to wake, ini bisa menyalakan atau menonaktifkan watch face-nya. Dan saya merasa untuk dia punya pergerakan raise to wake-nya cukup sangat cepat ya, menyalanya responsif banget. Mantap. Saya ukur untuk ketebalannya dari pinggirnya aja nih ada di 14 mm lebih. Apalagi kalau di bagian sensornya, tengahnya, dia ada di hampir 16 mm guys ketebalannya. Diameter di case-nya ada di 49 mm lebih. Wih, hampir 50 ya. Lug to lug ada di 57 mm lebih. Wow, sangat besar dan tebal guys. Mantep banget nih. Untuk fitur Bluetooth call-nya sendiri terbilang ini bagus ya. Dia bisa terhubung ke WhatsApp call. Saya menggunakan dari device Android Samsung A55. Notif chat yang masuk juga ini terbilang cepat dan kita bisa baca. Dia punya pesan karakternya bagus. Fontnya itu rapi ya, tidak besar juga tidak kecil, sedang. Kalau saya perhatikan untuk notif pesan panjang ya, ini nggak pesan singkat yang saya kirim, dia punya tampilannya seperti ini, terpotong guys, jadi nggak bisa full karakter untuk membaca pesannya. Segini sih udah lumayan cukup banyak sih ya, menurut saya untuk pesan singkat aja. Dan satu hal lagi untuk notif masuk dari TikTok yang saya lihat ini dia nggak bisa membaca dia punya aplikasinya. Jadi munculnya tulisannya lainnya gitu guys, seperti ini. Untuk kapasitas baterainya sendiri tidak tertulis di deskripsi produk penjualan ya. Tertulisnya sih dia bisa tahan sampai 20 harian. Lumayan lama ya, hampir 3 minggu guys. Cuma yang sudah saya tes, saya nyalakan always on display semalaman. Dan memang sih jarang terhubung ke Bluetooth smartphone. Saya lihat untuk kapasitas baterainya dari 100 jadi 80% ketika sudah siang hari ini ya. Belum sampai 1 hari sih. Untuk di bagian water resistant tertulis sudah pakai 5 ATM atau IP69K. Seharusnya sih ini udah mantep banget ya. Cuma tetap aja saran saya jangan dicemplungin ke dalam air ataupun di bawah renang guys. Karena mengingat dia punya smartwatch ini memiliki fitur yang namanya Bluetooth call. Pastinya dia ada lubang ya, speaker dan mic di bagian sisi pinggir-pinggir smartwatch ini. Ya, saran saya sih gitu ya, biar smartwatch-nya bisa lebih awet lagi. Kita lihat-lihat untuk dalaman fitur dari smartwatch Black Shark GS3 ini. Seperti biasa dia ada heart rate monitor dan tampilannya biasa ya, UI-nya seperti ini. Tekanan darah ada, fitur alarm ada, cuaca, stopwatch, timer, fitur Bluetooth music di sini juga ada. Dia ada pengaturan volume di sini ya. Mantap, komplit. Remote kamera juga ada, breathe, stress level, ini fine point. Di alat ini adalah fitur tambahannya, center, kalkulator, kalender, jam dunia. Ini kalkulator kepake banget sih. Wow, getarannya mantap ya. Kalau buat yang nanya getarannya seperti apa, menurut saya ini bagus, getarannya kenceng. Untuk para ladies ini ada fitur yang biasa kepake juga nih, kesehatan wanita. Kita bisa pairing melalui aplikasinya ya. Seperti biasa, Black Shark menyediakan Shark GPT di smartwatch-nya. Kompas juga tersedia di sini. Untuk harganya saat ini dia hanya ada 2 pilihan ya, yaitu black dan green. Harganya sekitar 1 jutaan, kurang 1000. Tuh guys, dia ada di 2 e-commerce, yaitu toko hijau dan toko oranye. Kayaknya di TikTok juga ada deh, cuma saya belum cek. Pastinya juga dia sudah bergaransi ya, ini 1 tahun. Dapat bonus strap yang tadi, strap woven. Kesimpulan dari saya, smartwatch harga di bawah 1 jutaan, sudah built-in GPS, layar AMOLED dengan Corning Gorilla Glass, fitur untuk kegiatan di outdoor ini lumayan banyak ya, seperti ada kompas tersedia, cuma kalau saya perhatikan tidak ada baro dan altimeter. Build quality-nya yang solid, ringan, Bluetooth call ready, UI-nya smooth, watch face-nya banyak, bisa di custom pula. Cuma yang perlu diperhatikan untuk ukuran smartwatch ini terbilang besar guys, kurang cocok kalau kamu lengannya kecil seperti saya. Oh ya, satu hal yang mau saya sampaikan, untuk dia punya lampu latar atau screen time off hanya bisa di setting melalui aplikasinya Black Shark Sharkware. Di sini sampai 20 detik. Kalau dari smartwatch tidak ada ya.